Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang lain. Bisa tentang kamu, bisa tentang hubungan kamu dan dia, ya pokoknya apa aja lah yang berkaitan sama kamu dan hubungan kalian, ya. Oke, karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini, ya. Aku kasih waktu dulu deh buat kamu ngebayangin seseorang yang pengen kita tarik energinya. Oke, sebentar aja ya. Udah, kita langsung mulai. Yang dia ceritakan tentang kamu pada orang lain. Ini yang enak ceritanya gimana nih? Pakai point of view dia kali ya. Ya boleh deh, pakai point of view dia, tapi nanti aku jelasin juga pakai bahasa aku sedikit ya. Oke, mulai. Deg-degan nggak? Jadi aku yang deg-degan ya. Dia itu sering loh, misalnya aku lagi nggak stabil moodku, emosional aku nggak stabil, mood aku nggak stabil, dia bisa menyeimbangkan aku. Di saat aku lagi nggak baik-baik aja, dia bisa menyeimbangkan aku. Di saat aku lagi negatif, dia bisa kasih aku hal-hal positif. Di saat pikiran aku nggak tenang, kacau, dia bisa menenangkan aku. Dia juga sepenuh hati buat jalanin hubungan sama aku. Dia juga tulus kebaikannya ke aku. Ini ini nggak semuanya kamu sama dia punya hubungan ya. Bisa jadi kamu sama dia cuma deket aja ya. Nanti disesuaikan sama hubungan kalian masing-masing ya. Dia selalu ada buat aku. Dia bisa kasih ini itu di saat aku butuh bantuan. Di saat aku butuh apa aja lah, dia selalu kasih apapun ke aku. Kasih saran, kasih nasihat, kasih masukan, kasih yang aku butuhkan, entah sesuatu atau berbentuk barang atau gift. Dia selalu open aja buat aku. Aku itu di-treat bagaikan raja, bagaikan ratu. Aku mungkin spesial buat dia. Dan di saat pikiran aku nggak tenang, dia selalu berusaha supaya aku lupa sama masalah-masalah aku. Di saat aku lagi anxiety, dia bisa bikin aku lupa segalanya yang bikin aku stres. Dia membuat hidup aku lebih berwarna. Dia bisa bikin aku mengalihkan dari apa aja. Pikiran aku lagi stres, bercabang-cabang, banyak masalah, dia bisa mengalihkan pikiran aku. Dia banyak bantu aku banyak hal. Dia bisa menjadi teman, sahabat, pasangan, bisa jadi apa aja, bisa jadi keluarga, orang terpenting buat aku, bisa jadi teman main aku di saat aku suntuk, di saat aku lagi dalam masalah, di saat aku lagi keadaan yang gak baik-baik aja. Dan dia mau berbuat apa aja.
Di saat aku lagi nggak baik-baik aja, dia siap bantu aku. Padahal mungkin itu sesuatu yang membahayakan juga buat dia. Tapi dia nggak, tanpa segan-segan mau bantu aku. Di saat aku lagi galau, dia ada. Dia bisa temenin aku. Kita sering berbagi banyak hal, berbagi cerita, berbagi masalah, sedih, senang. Bisa dibilang aku sama dia memiliki beberapa kesamaan. Kita memiliki beberapa sifat yang sama, karakter yang sama. Tapi di antara kita juga seperti ada penghalang, seperti ada jarak yang bisa dibilang ya adalah beberapa hal yang menjadi pemisah di antara aku sama dia. Aku suka kepikiran dia sih. Sejujurnya aku juga gak yakin sama hubungan aku sama dia. Semuanya seperti meragukan, adanya ketidakjelasan. Aku gak bisa benar-benar melihat masa depan yang jelas untuk hubungan aku sama dia. Semuanya seperti abu-abu. Aku kadang jujur terkadang aku bisa memanipulasi semuanya. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, aku kadang menutupi dari dia. Aku memanipulasi. Aku gengsi kalau dia tahu apa yang aku pikirin, apa yang aku rasain. Aku kadang membuat semuanya gak jelas. Aku kadang menunjukkan seseorang yang gak jelas, abu-abu. Mungkin dia bakalan mikir kalau aku memang seseorang yang gak jelas. Aku kadang menutup mata sama apapun yang sebenarnya terjadi di antara kita. Terkadang aku banyak sih hal yang aku pikirin, cuma aku tidak ingin menjadi masalah ke depannya. Aku kadang berusaha menghapus pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang aku pikirin, yang aku rasain. Sebenarnya ini juga untuk hubungan aku sama dia sih. Ya mungkin aku kadang terlihat sedikit egois. Aku kadang sesekali masih suka kepoin dia, masih suka stalking. Sebenarnya hubungan aku sama dia baik-baik aja, hubungan yang positif, hubungan yang baik, nggak ada negatif-negatifnya sejujurnya. Aku sama dia deket banget, sedekat itu. Cuma kita memiliki sebuah perbedaan. Iya, tapi perasaan kita lebih besar dari perbedaan kita, dan perasaan kita yang membuat semuanya seakan gak berarti apa-apa. Perbedaan-perbedaan itu tertutup sama perasaan kita. Aku menunjukkan perasaanku, aku sering menunjukkan bahwa aku ada perasaan sama dia, cinta dan sayang. Dia merespon aku dengan baik. Cuma ada beberapa hal kadang yang membuat kita menjadi jauh. Bisa dibilang sampai sekarang aku masih ada perasaan sama dia, tapi aku juga nggak tahu mau diapakan perasaan aku ini. Nah di sini dia pengen bilang kalau kamu itu kayak menjadi cahaya di saat dia lagi negatif. Nah di sini dia pengen bilang kalau kamu tuh selalu jadi cahaya atau hal positif, suka kasih hal-hal positif buat dia. Kalau dia lagi negatif atau dia lagi nggak baik-baik aja, lagi banyak pikiran, kamu tuh bisa ngimbangin dia juga
Di saat dia lagi keadaannya ada masalah atau nggak baik-baik aja, kamu bikin semuanya tuh kayak tenang, bisa menyeimbangkan dia juga ya, di kondisi dia, di keadaannya dia. Terus kamu tuh open sama dia, terbuka, terutama kalau dia lagi ada masalah, lagi negatif, anxiety. Kamu bisa kasih pencerahan atau nasihat. Kamu juga mungkin suka kasih dia sesuatu. Kamu mungkin nge-treat dia bagaikan raja atau bagaikan ratu ya. Jadi dia tuh menganggap dia tuh spesial di mata kamu. Cie. Kamu juga membuat hidup dia lebih berwarna katanya tuh. Ya. Kamu bisa mengalihkan dunianya dia, mengalihkan pikirannya dia. Di saat dia lagi stres ada masalah, kamu bisa bikin dia lupa sama masalah-masalahnya, ya. Terus katanya kamu itu bisa jadi teman, sahabat, bisa jadi keluarga, bisa ya pokoknya kamu orang yang penting lah buat dia. Kamu itu apa ya, ada di saat dia lagi galau, terus di saat keadaan dia lagi gak baik-baik aja, kamu tuh mau ada di samping dia. Walaupun kamu misalnya dalam kondisi yang apa ya, misalnya dia dalam keadaan bahaya, kamu mau aja tuh bantu dia gitu, padahal kamu juga dalam bahaya juga gitu, tapi kamu oke aja ada buat dia. Terus dia bilang mungkin ada sesuatu yang menjadi penghalang kalian, yang bisa bikin kalian menjauh juga. Tapi menurut dia, kamu sama dia tuh punya beberapa kesamaan, entah kesamaan sifat atau karakter. Pokoknya ada yang sama lah di antara kalian ya. Entah kesamaan kesukaan, hobi gitu bisa juga ya. Dia suka mikirin kamu katanya tuh. Cuma dia tahu sih dia itu seseorang yang gak jelas katanya. Mungkin kamu juga anggap dia kayak gitu, gak jelas. Kadang dia memanipulasi keadaan, perasaan, dan pikirannya, membuat semuanya tuh kayak abu-abu. Jadi kamu mungkin juga bingung, ini orang kenapa sih gak jelas banget gitu. Dia tahu sih kalian nganggep dia itu gak jelas katanya. Karena memang ya itulah yang apa ya, yang dia kasih ke kamu sesuatu yang memang gak jelas. Dia memanipulasi pikiran, perasaan ya. Terus ya dia kayak yang tenang, santai, jalanin semuanya. Dia berusaha katanya tuh kayak menghapus, misalnya gini, dia ada perasaan ya sama kamu, tapi dia tuh kayak berusaha mengabaikan perasaannya. Ya udahlah, apa ya, kayak kita tuh ya udahlah, nggak usah dipikirin atau nggak usah di ini dipentingin gitu perasaannya dia gitu. Makanya dia suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Sebenarnya ya dia anggap hubungan kamu sama dia tuh baik-baik aja, hubungan yang positif, nggak ada negatifnya menurut dia. Dan kamu sama dia tuh sedekat itu. Dia suka nunjukin perasaannya ke kamu, kalau dia tuh kayak sayang gitu sama kamu ya, ada feeling ke kamu, dan kamu juga merespon itu. Tapi ada beberapa hal yang bikin kalian juga menjauh. Dia sadar kamu sama dia ada perbedaan katanya tuh, dan perbedaan itu juga mungkin yang buat kamu sama dia kayak menjauh ya. Ada yang sampai sekarang itu mereka masih ada perasaan sama kamu dan nggak tahu sih perasaannya mau diapain katanya tuh ya. Coba kita lanjut lagi ya. Aku kadang sedih, aku kadang galau. Kadang kalau lagi baper-bapernya aku bisa yang sebaper itu, sedih, ngerasa apa ya, ngerasa aku sendirian, apalagi kalau aku sama dia udah menjauh, kesepian, sendirian, terus gelisah, anxiety. Aku sering ngerasain hal negatif, dan itu yang bikin aku sedih. Kayak aku nggak punya siapa-siapa, udah nggak ada dia di samping aku. Aku berusaha menutupi semua yang aku rasain sendiri. Dia nggak tahu sih mungkin apa yang aku rasain dalam-dalamnya aku. Kadang aku ada perasaan berharap, tapi aku tahu sih dia juga mungkin banyak yang mendekati ya. Aku pelan-pelan kayak menjauh dari dia. Aku kadang ngerasain kesedihan, hal-hal yang gak baik. Terus aku berpikir apakah ini sebuah karma karena aku pernah menyakiti dia.
kadang ada keinginan buat punya hubungan yang lebih serius. Apakah itu sesuatu yang membahagiakan ke depannya nanti? Kita bisa saling bertukar cerita, sharing apapun, selalu ada satu sama lain. Aku yakin sih itu sesuatu yang membahagiakan, tapi apakah mungkin? Sejujurnya aku sebenarnya udah menutup hati dari dia, menutup diri, karena aku nggak tahu kedepannya hubungan kita seperti apa. Aku berusaha buat mengkontrol diri aku, dan aku seperti dihadapkan pada sebuah pilihan di antara dua pilihan. Aku nggak tahu sih harus memilih apa. Bisa dibilang dia juga sebenarnya penting sih buat aku. Aku nggak mau menyakiti dia, aku nggak mau menyakiti diriku sendiri. Aku nggak mau menanggung resiko apapun. Aku mau hidup yang tenang-tenang dan aman-aman aja. Biarkanlah semua ini aku bawa. Ya cukup aku aja yang tahu semuanya. Biar nggak ada yang tersakiti. Aku suka mengingat dia, aku masih suka ya ingat-ingat kenangan lah. Aku masih suka lihat fotonya dia. Sejujurnya ada foto dia yang aku simpan juga sih. Aku berusaha menutupi semuanya, aku berusaha merasakan sakit yang aku rasakan. Aku berusaha menutupi sakitnya aku ini, perasaan sakit hatinya aku, sedihnya aku dari dia. Aku berusaha mengabaikan semuanya. Iya, aku berusaha melepaskan semuanya. Ya, kadang aku ada keinginan sih buat komunikasi, buat mengirim pesan ke dia. Kadang aku kangen sama dia, tapi aku juga udah menutup diri dari dia. Seakan ada yang aku tutupi dari dia. Aku gak terbuka sama dia. Ini ya, yang di Tebaran ini, aku lihat kayak dia banyak yang ditutupin dari kamu. Ini dia katanya tuh suka sedih, suka baper, suka galau. Bisa kesedihannya tentang kamu, bisa juga hal lain. Tapi dia tuh kayak menyembunyikan semuanya dari kamu atau dari siapapun. Jadi sebenarnya dia sering galau loh. Nih ada 1, 2, ada ya kayak ada 2 atau 3 lah ya. Ada, bisa dibilang ada 4 kartu. Sebenarnya kayak ada 4 kartu yang bilang kalau keadaan dia suka nggak baik-baik aja, suka negatif, anxiety, sedih, galau. Cuma dia berusaha menutupi itu dari semuanya, dari siapapun, dari kamu juga ya. Makanya kamu kadang ya taunya dia yang baik-baik aja. Padahal dia menutupi itu sih dari orang-orang luar. Dan dia suka merasakan yang sedih-sedih nih kan ya katanya. Apakah itu sebuah karma karena dia pernah menyakiti kamu? Nah gitu ya. Sejujurnya dia ada berharap ke kamu, tapi dia juga tahu mungkin kamu juga ada yang deketin. Jadi kayak ya janganlah kalau kamu ada yang mendekati, ya buat apa berharap ke kamu juga gitu kan, kasihan kan. Dia ngerasa kamu sama dia tuh deket banget, sedekat itu. Kadang dia berpikir buat punya hubungan yang serius sama kamu, tapi apakah bisa gitu. Padahal itu mungkin sesuatu yang membahagiakan juga ke depannya. Ini dia udah menutup diri dan menutup hatinya dari kamu ya. Dia bilang kayak dia dihadapkan pada sebuah keputusan, atau ya seperti ada di antara dua pilihan lah, yang dia tuh kayak harus memilih. Iya, dia harus memutuskan sih katanya tuh. Dia tuh nggak mau menyakiti kamu, dia juga nggak mau menyakiti diri dia. Dia nggak mau menerima resiko kedepannya seperti apa nih kalau dia tetap jalanin hubungannya sama kamu. Jadi dia tuh kayak pengecut nggak sih? Dia tuh nggak siap kalau kedepannya tuh bakal ada resiko yang lebih berat lagi yang bakal dia tanggung kalau dia paksain buat jalanin hubungannya sama kamu gitu ya. Mungkin keadaan hubungan kalian kenapa kali ya, jadi dia bilangnya kayak gitu. Nah dia tuh masih kadang suka ingat tentang kamu. Kalau ada sebagian dari mereka yang masih suka simpen foto kamu ya, jadi tuh kayak
Ya dia suka flashback, suka inget kamu. Kalau lagi kangen atau inget, dia buka-buka foto kamu tuh yang dia simpan itu. Dia masih suka ini sih, kagum sama kamu, kayak ih, misalnya ya kamu cantik ya, atau kamu makin cantik sekarang atau apa gitu. Dia ada compare sih, bandingin kamu dulu sama sekarang. Ya gitulah pokoknya. Nih dia bilang dia tuh kayak ada yang dia tutupin dari kamu. Tutupin tuh misalnya gini ya, dia misalnya sama kamu harus berpisah, padahal dia tuh nggak mau pisah, dan itu kan sesuatu yang menyakitkan buat dia. Nah, perasaan yang menyakitkan itu dia tutupin dari kamu, gitu loh maksudnya ya. Kayak dia nggak terbuka sama kamu. Dia tuh sebenarnya kadang kayak udah males sama semuanya gitu, kayak udah capek atau apa gitu. Dia berusaha kayak melepaskan semuanya. Terus kayak dia juga pelan-pelan menjauh mungkin dari kamu ya. Ada rasa dimana kadang dia itu mau komunikasi sama kamu, mau kirim pesan ke kamu ya. Dia juga kangen sama kamu, tapi dia kayak lama-lama tuh kayak menutupi ya, kayak banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Iya. Oke, kita baca lagi ya. Sejujurnya aku tuh berekspektasi sama kamu, sama hubungan kita. Sejujurnya aku berekspektasi, cuma ya udahlah, aku cukup kayak merasakan apapun dalam diam, dalam hati aku aja. Aku masih punya perasaan, aku berekspektasi, berharap, aku kagum sama dia, cuma ya itu aku pendam aja semuanya. Aku udah menjauh dari dia. Aku terlihat santai, terlihat baik-baik aja. Sebenarnya enggak, banyak hal yang aku lakuin supaya bisa mengalihkan pikiran dan perasaan aku tentang dia. Iya, aku pelan-pelan melepaskan, merilis hal-hal negatif, merilis hal-hal yang terjadi sebelumnya tentang aku sama dia. Aku pelan-pelan healing, aku nggak mau memaksakan keadaan. Aku juga nggak pengen hubungan aku ada konflik sama dia. Aku berusaha nggak mau denger apa-apa, nggak mau mikirin apa-apa. Sebenarnya semua ini nggak baik-baik aja buat aku. Aku seperti dihadapi sesuatu yang besar yang aku sebenarnya juga nggak bisa handle keadaan aku sekarang. Ya aku berusaha healing, aku berusaha happy sama orang-orang terdekat, sama teman-teman aku. Aku memulai kehidupan aku yang baru tanpa dia. Ya banyak sih yang mendukung aku, yang selalu ada buat aku. Kadang aku ingat lagi kenangan sama kamu. Iya, banyak hal yang bikin aku ingat sama kamu. Aku banyak introspeksi ke dalam diri aku. Aku berusaha menghibur diri aku sendiri di saat aku sedih. Aku berpikir apakah yang aku rasain ini adalah sama seperti apa yang kamu rasain. Aku kadang ingat tentang kamu, kadang aku cerita tentang kamu ke orang-orang terdekat aku, ke teman-teman aku, ke sekeliling aku. Ya kita punya kenangan yang manis, punya kenangan yang indah. Aku mau mulai semuanya dari awal lagi. Banyak kesedihan dulu yang kita rasain, banyak kesusahan, dan kamu selalu ada buat aku. Kita saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Nah, ini dia bilang ya, kayaknya dia tuh sebenarnya berekspektasi ya ke kamu. Dia kayak punya pengharapan, kayak berharap. Cuma perasaan-perasaan dia itu dia tutup aja gitu, dia pendam aja. Kayak dia aja yang tahu. Dia nggak berbagi ke siapapun gitu ya, atau mungkin nggak ada yang tahu kecuali dia. Aku ngerasa kayak kamu sama dia tuh udah menjauh ya. Dia pun sadar kamu sama dia udah menjauh. Cuma dia berusaha santai, berusaha ya udahlah nggak usah dibikin stres gitu. Banyak hal-hal yang dia lakuin supaya dia tuh teralihkan pikirannya dari kamu, supaya kayak dia gampang lupa atau healing lah gitu ya dari kamu.
Makanya dia terlihat santai dan baik-baik aja. Sebenarnya nggak banyak hal yang dia lakuin supaya dia teralihkan hidupnya dari kamu gitu, pikirannya tentang kamu. Nah di sini katanya dia berusaha healing pelan-pelan, dia nggak mau memaksakan keadaan. Terus dia juga pelan-pelan merilis hal negatif, merilis hal apapun lah tentang kamu, tentang hubungan kalian. Dia tuh sebenarnya ngerasain apa ya, kayak ada suatu badai atau hal yang besar yang dia hadapi gitu. Istilahnya apa ya, ya dia galau sebenarnya, cuma dia berusaha kayak nggak mau pikirin, nggak mau dengerin apapun gitu. Ya dia hadapi aja semuanya. Terus ya dia bersyukurnya tuh ada teman-teman dia yang mendukung dia, yang ada buat dia, orang-orang terdekat. Dia memulai hidup dia yang baru. Dan di sini kalau aku ambil dari cerita ini ya, kayak kamu sama dia tuh udah menjauh ya, dia pelan-pelan menjauh, dia pelan-pelan healing, bertransformasi, memulai hidupnya dari awal. Kalau yang aku tanggap dari cerita ini sih kayak gitu ya. Tapi dia kadang juga sesekali ingat kamu tuh ya, dia buka-buka lagi kenangan tentang kamu, dia ingat kamu. Terus dia banyak introspeksi, dia juga introspeksi ke dalam diri dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Terus dia berusaha bangkit dan berdiri, ya berdiri dengan dirinya sendiri gitu, berusaha bangkit ya. Terus aku lihat di sini dia suka ceritain tentang kamu sih ke teman-temannya katanya, ke orang terdekatnya. Suka sharing juga kadang. Terus dia sadar banyak kesusahan atau apa ya dulunya gitu ya, banyak kesusahan yang kalian alami bareng-bareng sama-sama. Terus ya adalah kamu di saat kalian sama-sama susah ya. Terus aku lihat di sini kayak kamu selalu ada di saat kalian keadaannya sama-sama susah, sama-sama senang ya. Iya, itu sih katanya. Dan di sini kalian juga sama-sama saling menjaga, sama-sama saling melindungi satu sama lain. Iya. Oke. Itu aja ya, gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf di antara nama kalian ya. Ada zodiak Leo, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Virgo, Aries, Libra, Pisces. Inisial hurufnya ada huruf S, I, O, E, F, Q, W, K, D, X ya. Oke gengs, ini aja ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!